Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih buat Anda yang setia nonton Cahaya Kehidupan. Terima kasih buat Anda yang selalu menyimak satu persatu video dari Cahaya Kehidupan dan setia mendengarkan catatan harian yang setiap hari saya upload dan saya buat untuk Anda supaya memberikan sebuah pemahaman baru, memberikan sebuah pencerahan baru terhadap hidup Anda, terhadap situasi dalam diri Anda gitu ya. Kenapa? Karena kalau Anda hanya memahami hal yang itu-itu saja, maka jangan salahkan ketika hidup Anda juga tetap itu-itu saja. Bahasa itu saja itu biasanya saya sering terima ketika ada orang yang WA saya, Mas Firman, kenapa ya hidup saya kok segitu-segitu saja, hidup saya kok segini-segini aja gitu ya. Artinya merasa sudah berjuang, merasa sudah bekerja keras, merasa sudah banting tulang, merasa sudah dari pagi sampai sore bekerja, tapi tidak mendapatkan seperti yang diinginkan. Misalnya belum punya mobil, belum punya rumah, kemudian masih hutangnya cukup banyak, malah nambah hutang. Ketika pengen bisnis malah nambah hutang. Kemudian hubungan dengan keluarga juga tidak harmonis. Padahal sudah merasa bekerja keras, sudah merasa banting tulang, sudah merasa mengerjakan bisnis yang banyak sekali gitu ya. Bahkan ada yang merasa bahwa ketika dapat uang, uangnya kemudian habis, ada saja yang membuat uangnya menjadi keluar. Nah, itu semua karena apa? Karena isi kepala Anda juga gitu-gitu aja. Isi kepala Anda juga gini-gini aja gitu ya. Artinya apa? Pemahaman yang Anda dapatkan hanya sebatas itu saja. Pemahaman yang Anda terima hanya sebatas yang Anda tahu, sehingga hidupnya juga sebatas yang Anda tahu itu juga. Ketika ada orang itu dia tidak mau untuk mengupgrade isi kepalanya, tidak mau untuk mengenali isi kepalanya, bahkan tidak mau untuk berubah, ya jangan salahkan ketika hidupnya juga tidak berubah. Bahkan lucunya nih, ketika dia sudah dapat sebuah pencerahan, menganggap pencerahan itu suatu yang salah. Ini banyak sekali seperti itu, gitu ya. Enggak, kamu yang salah, aku yang benar. Padahal yang ngasih tahu itu hidupnya lebih baik daripada yang dikasih tahu ini. Tapi masih ngotot bahwa yang benar saya, kamu salah. Makanya saya sering bilang bahwa kalau ada orang lebih kaya daripada saya dan dia ngasih tahu, pasti saya setuju gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah terbukti lebih kaya dan dia ketika dia memberikan nasihat, memberikan pengetahuan, maka oh iya ini berarti benar. Tapi ketika yang memberitahu itu secara ekonomi dia tidak nyaman, secara fisik tidak happy, kemudian anaknya tidak bagus, ketika dia memberikan suatu omongan, saya biasanya mengabaikan saja gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa ngomong tapi tidak bisa dikerjakan ke dalam dirinya, tidak bisa diterapkan ke dalam hidupnya. Ngapain gitu ya. Nah, ini yang harus kita cerdas gitu. Ketika ada orang memberikan Anda pencerahan, memberikan Anda ilmu, memberikan Anda sebuah masukan, itu kalau dia lebih kaya daripada Anda, kalau dia lebih pintar secara akademik, dia lebih happy, dia lebih percaya diri, maka Anda harus berani untuk menyalahkan bahwa apa yang Anda pahami selama ini salah. Kenapa? Kalau Anda hanya sebatas itu saja pemahamannya, ya sudah, selamanya juga sebatas itu saja. Makanya kadang saya kalau ada yang ngajak debat, saya biasanya menghindari. Kenapa? Karena buat saya ngapain saya capek-capek berdebat? Ngapain saya capek-capek membalas komentar yang dari komentarnya saja saya sudah tahu dia hanya sebatas itu saja pemahamannya. Ngapain dibales gitu ya? Ngapain di ini nanti jadinya jadi
panjang dan percuma juga. Bahkan ketika pernah nih ada sebuah komentar gitu ya di YouTube yang mengatakan Tuhan tidak menyuruh kita untuk berpikir, Tuhan menyuruh kita untuk beribadah. Terus saya hanya balas, coba cek di Al-Quran, Anda cari ayat yang menyebutkan kata berpikir, tuliskan berapa banyak ayat tentang berpikir. Jawabnya apa? Jawabnya adalah yang Anda baca di Al-Quran itu salah, Anda harus baca lagi yang benar. Saya hanya nyuruh untuk silakan cari di Al-Quran ada berapa ayat yang menyuruh untuk berpikir, dan itu pasti banyak. Nah, banyak orang tidak mau untuk menerima masukan, tidak mau untuk berubah, tidak mau untuk mengupgrade diri, tidak mau untuk merubah semua program di kepalanya. Kenapa? Karena tidak tahu dan belum sadar bahwa kehidupan itu berdasarkan dari apa yang ada di kepalanya sendiri. Misalnya dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kehidupan, itu adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Sehingga apa? Tidak ada celah untuk kita ngomel-ngomel, tidak ada celah untuk kita untuk marah-marah. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu maha baik, maka sesungguhnya semua kejadian yang hadir dalam hidup kita, hidup Anda, itu sudah pasti adalah kebaikan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Hari ini hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Hari ini hari Senin, saya mengosongkan semua jadwal. Saya kelas M online juga kosong. Saya di kantor, saya tidak ke kantor. Saya kampus tidak ke kampus. Ke kantor wahana, saya tidak ke kantor wahana gitu ya. Saya di rumah saja, memilih untuk tidur di hari yang Senin tadi. Hari Senin tadi tidur, menikmati tempat tidur gitu ya. Enak loh Senin itu menikmati tempat tidur gitu ya. Apalagi tempat tidurnya empuk, kemudian tempat tidurnya nyaman gitu ya. Ditemani istri juga enak kan. Nah, jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak enak sebetulnya. Kerjakan aja yang enak-enak, kerjakan yang nyaman-nyaman. Pasti hidup Anda nyaman dan enak. Sesungguhnya dunia ini diciptakan Tuhan untuk membuat kita enak, untuk membuat kita nyaman. Coba saja Anda keluar ada pohon, Anda keluar ada udara, Anda keluar ada air, ada buah-buahan, ada tumbuhan, ada hewan, ada sinar matahari, ada langit, ada udara, dan berbagai fasilitas lainnya yang ada di semesta ini. Berarti apa? Tuhan menciptakan dunia ini untuk kita nikmati, untuk kita jalani dengan yang menyenangkan, dengan yang happy-happy. Ada pemandangan yang indah, ada yang suami diberikan istri untuk supaya nyaman hidupnya, supaya terpenuhi kebutuhan biologisnya. Berarti kan Tuhan menyuruh kita untuk happy-happy, untuk menyenangkan diri, untuk berbuat kebaikan. Artinya apa? Hanya bisa bersyukur sudah diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati dunia ini. Maka nikmatilah dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda percaya hidup hanya sekali, maka seharusnya yang hidup sekali ini Anda gunakan sebaik-baiknya. Anda isi dengan hal-hal yang bermanfaat buat Anda dan keluarga. Anda isi dengan kegiatan yang menyenangkan. Jangan isi dengan kegiatan yang merugikan. Tentu jadinya Anda masuk golongan yang merugi. Apalagi Anda isi dengan hal-hal yang gitu-gitu aja tadi. Jadi hidupnya ya gitu-gitu aja. Maka sekarang ayo berubah, ayolah berani untuk mengupgrade diri, untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati nikmat Tuhan yang memang sudah diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Tapi ingat, manusia yang bisa merasakan nikmat Tuhan itu adalah manusia yang mau berpikir. Sadar ini, renungkan, dan selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.